Ya, sudah. Baik, selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, terima kasih anak-anak sudah hadir pada Zoom hari ini. Ini juga hari pertama kita masuk setelah libur Lebaran dari tanggal 12 Mei sampai 18 ya. Pak Guru berharap anak-anak semua tetap dalam keadaan sehat ya dan memiliki semangat baru untuk belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa, tutup mata, lipat tangan. Ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini atas berkat anugerah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Terlebih-lebih selama libur, Tuhan menyertai kami, menjagai kami, sehingga hari ini kami dapat bertemu kembali untuk memulai kegiatan belajar mengajar. Untuk kegiatan hari ini Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati dengan memberikan kesehatan yang baik untuk kami, memberkati jaringan internet, dan memberkati juga alat-alat yang digunakan sehingga kami bisa belajar dengan baik tanpa ada kendala. Kami berdoa untuk teman-teman yang masih belum bergabung dengan kami, ingatkan mereka supaya bisa bergabung dengan kami untuk belajar bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sapa anak-anak yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada Sylvia Areta, ada Eleazar, ada Matthew, ada Velove, ada Maggie, ada Nathanael, ada Kelvin Gunawan, ada Lady Brena, Alvin dan Alfon, Jovian dan Karis. Kalian luar biasa ya. Kalian mempunyai semangat ya untuk belajar walaupun masih belajar jarak jauh. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 9, subtema 3, pembelajaran kedua. Nah, sekali lagi, tema 9, subtema 3, pembelajaran kedua. Anak-anak boleh melihat buku LKS-nya, halaman 63. Yang sudah buka halaman 63, boleh kasih jempol di layar handphonenya, biar saya bisa tahu siapa saja yang sudah siap. Nathanael sudah, Kelvin sudah, Karis sudah. Ya, Brena. Ya, ya ada yang jempol langsung juga. Bisa nggak jempol reaction di itu, di icon handphonenya. Itu Velove, mantap. Sylvia, sudah. Wih, udah. Alvin Alfon juga, Maggie sudah. Oke, nah materi kita hari ini adalah tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Ya, sebelum Pak Guru menjelaskan tentang materi ini, saya buat pertanyaan dulu ya. Ini pertanyaan yang gampang, yang umum, ya, yang menurut Pak Guru anak-anak bisa menjawabnya. Karena ini pelajaran waktu kelas 2, kelas 3 ya. Apa artinya hak? Yo, siapa bisa menjawab? Saya, Pak. Silakan. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima
Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Ya, benar ya, benar. Terima kasih Prena. Ya. Pertanyaan yang kedua, apa artinya kewajiban? Kewajiban yang harus kita lakukan, Pak. Oke, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kita kerjakan. Terima kasih Kelvin Gunawan. Pertanyaan terakhir. Apa artinya lingkungan? Ayo. Lingkungan adalah tempat kita bisa tinggal. Tempat kita bisa tinggal. Ada yang lain? Lingkungan adalah Velove tadi mau jawab tapi belum buka mic. Ulang nak. Lingkungan makhluk hidup. Yang di sekitar kita. Lingkungan adalah yang ada di sekitar kita. Terima kasih Velove. Ada lagi? Ya, baik. Nah, bisa kita simpulkan bahwa lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Ya, kita coba tepuk hebat dulu ya. Masih ingat tepuk hebat? Hah? Tepuk hebat ya. Buka mic-nya semua. Ya, Pak. Oke. Pak Guru contohkan dulu ya. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Semua hebat ya. Saya dulu, baru kamu, baru semua. Oke, kita sama-sama ya. Dengan semangat ya. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Ya. Nah, hebat. Semua yang sudah ikut Zoom hari ini hebat ya. Nah, hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Ya. Kita coba perhatikan bacaan yang ada di bawahnya. 1. Salah satu sumber daya alam yang juga menjadi sumber energi bagi manusia dan makhluk hidup lainnya adalah air. Berarti kita belajar tentang air. Nah, apa hubungannya dengan lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Ada lingkungan benda hidup dan ada lingkungan benda mati. Ya? Ada lingkungan benda hidup, ada lingkungan benda mati. Dan salah satunya adalah lingkungan benda mati itu adalah air. Nah, bagaimana dengan air? Apa hak kita dan apa kewajiban kita? Tentunya dulu air itu merupakan kebutuhan kita. Setiap hari kita pasti butuh air. Ya. Banyak kegunaannya. Nah, kegunaan air itu ada banyak sekali. Mungkin anak-anak bisa menyebutkan? Minum. Untuk diminum, apalagi? Memasak. Memasak. Buka mic-nya yang mau menjawab. Mandi. Mandi. Mencuci pakaian. Mencuci pakaian. Apa Alvinal? Membersihkan rumah, mencuci baju, menyiram tanaman, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kegunaan daripada air. Nah, kita sebagai makhluk hidup yang menggunakan air, kita sebagai makhluk hidup yang menggunakan air itu punya tanggung jawab.
punya kewajiban kita terhadap air. Apa yang harus kita lakukan? Nah, karena air itu, persediaan air bersih bisa saja suatu waktu akan habis. Nah, apalagi kalau musim kemarau panjang habis. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya air itu tidak akan habis? Ya, yang kita lakukan itu nanti merupakan kewajiban. Ayo, kira-kira apa yang merupakan kewajiban kita terhadap air? Atau apa yang harus kita lakukan supaya air itu tidak cepat habis? Menjaga air. Menghemat. Menghematnya seperti apa, Karis? Dan air. Gimana, nak? Gimana? Matikan air dan tidak menggunakan. Iya, mematikan air dan tidak menggunakan katanya Karis. Ada benarnya ya, boleh begini. Misalnya kita sudah habis selesai menggunakan air di kamar mandi, kerannya harus kita tutup. Ya, jangan dibiarkan saja. Keran air harus ditutup setelah selesai kita menggunakan. Ya, ada lagi? Tidak membuang sampah ke sembarangan ke air. Oh ya, tidak membuang sampah ke air. Ya. Kalau kita membuang sampah ke air, apa yang terjadi? Air itu bisa jadi kotor. Ya. Air bisa tersumbat. Habis. Ya, tersumbat. Dan bisa-bisa air itu malah menjadi bencana. Kalau sudah tersumbat, dia dengan cepat bisa naik, dengan mudah terjadi banjir. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Ketersediaan air bersih menjadi sangat penting untuk menunjang berbagai aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang sudah minum air dari bangun sampai sekarang? Yang sudah minum air? Saya sudah. Velope belum minum air dari bangun. Wow, keren. Jovian juga belum. Halo, Jovian belum minum air sejak bangun pagi. Wah, oke, udah turunin tangannya. Air itu sangat penting bagi tubuh kita, ya. Kalau kita kekurangan air, ya, maka kita bisa jadi sakit. Ya. Biasanya itu kalau kekurangan air bisa kita menderita penyakit ginjal, ya, kurangnya minum air. Makanya kalau ada orang yang menderita sakit ginjal dianjurkan oleh dokter banyak minum air. Hah? Banyak minum air putih, bukan air kopi. Nah, bukan es krim, bukan minum sirup, minum air putih. Iya. Nah, jadi sebenarnya untuk satu hari itu kita dianjurkan minum air putih, ya. Air putih itu paling sedikit itu 1 liter. Atau 1 liter. Tahu botol aqua yang 300 yang 60 mili? Botol aqua yang gede. Nah, satu itu. Satu itu untuk satu hari. Nah, anak-anak nanti boleh cek sendiri. Ya. Kalau kita banyak minum air, ketika kita pergi ke kamar mandi, ya, kita buang air kecil, warnanya putih. Itu kalau banyak. Tetapi kalau kita itu minum air sedikit, warnanya kuning. Kuning. Dan itu berbahaya.
Ya, itu berbahaya. Kalau kuning, segera konsumsi air putih lebih banyak lagi. Kita lanjutkan ya. Nomor 2. Hari Air Sedunia merupakan perayaan yang ditunjuk sebagai usaha untuk menarik perhatian masyarakat akan pentingnya air bersih dan usaha penyadaran untuk pengelolaan sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan. Nah, ini merupakan anjuran pemerintah ya, yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian air supaya air itu tetap tersedia, ya, tetap terjaga. Apa yang harus kita lakukan? Ya, memberikan kesadaran kepada orang di sekitar kita. Ya, seperti tadi yang sudah kalian sebutkan, nah ini harus dilakukan. Jangan buang sampah di air ya. Kemudian jangan gunakan air berlebihan. Kalau mandi gunakan secukupnya. Kadang-kadang anak kalau mandi menggunakan air itu sampai berember-ember. Waduh, malah ya sampai nggak peduli lagi airnya itu terbuang begitu saja. Nah, jadi kita yang sudah belajar tentang pentingnya air harus memberitahu kepada orang lain. Orang lain itu siapa? Paling tidak adik kita di rumah. Dek, jangan main air ya. Atau adik kita di rumah mau buang air begitu saja. Dek, jangan. Nah, buka keran air, dia mainin air. Nah, jangan. Jangan-jangan nanti juga kalian yang ikut-ikutan main air. Nah, itu. Oke. Kita lanjutkan ya. Hari Air Sedunia dikenal dengan istilah, siapa yang tahu? World Water Day. World Water Day. World Water Day. Itu dihafal. Wajib sekarang dihafal. Nah, Hari Air Sedunia disebut World Water Day. Hafal dulu nah, hafal. Ayo, ayo. Tanggal berapa? Setiap tanggal 22 Maret. Nah, ayo, hafal. Tutup mata, hafal. Tanggal 22 Maret merupakan Hari Air Sedunia. World Water Day. Nah, ayo. Siapa yang sudah hafal? Like, reaction, reaction layar handphonenya. Velove sudah, mantap. Rena sudah. Sylvia sudah. Kevin sudah, mantap. Nathanael sudah. Maggie sudah. Berarti besok-besok saya tanya, jangan kaget lagi. Semua sudah hafal. Ayo yang belum. Kita tidak akan melanjutkan sebelum semua menghafal. Ayo, ayo. Hari Air Sedunia. World Water Day. Setiap tanggal 22 Maret. Alvin Alfon, wush, hebat. Ini yang sudah Alvin apa Alfon? Tolong jawab dulu. Yang sudah dua-duanya ya? Ya. Oh, oke, mantap. Ayo yang lain, bagaimana dengan Mas Matthew? Bung Matthew, sudah belum? Sudah. Sudah. Wush, mantap. Eliezer? Halo? Eliezer, jangan-jangan dia ini udah keluar main layangan ini. Bagaimana Jovian, sudah nak? Jovian sudah? Halo? Oke, sudah. Baik, berarti kita lanjutkan sekarang. Ya, nomor 4.
Kebutuhan air per hari per orang dapat digambarkan dalam piramida hierarki kebutuhan air berikut. Ya. Jadi sudah diperkirakan kebutuhan air setiap hari itu sudah dipetak-petak ya. Untuk diminum 10 liter. Mungkin ini dalam satu keluarga ya. Untuk memasak 20 liter. Untuk kebersihan diri 30 liter. Mencuci pakaian 40 liter. Anak-anak tahu nggak ukuran liter itu? Ukurannya seperti apa? Tidak. Pernah lihat nggak orang tua kita ngisi bensin di Pertamini? Belum pernah ya? Perkiraannya 1 liter itu 1 botol, nah. Perkiraan 1 botol ya. 1 liter 1 botol. Tapi botolnya agak gede, agak gemuk sedikit. Iya. Nah, kemudian untuk menumbuhkan bahan makanan 60 liter dan sanitasi 70 liter. Nah, kalau ditambahkan itu berapa puluh liter ya? Berapa ratus liter digunakan setiap hari? Coba dibayangkan. Iya. Ya, Elove kenapa? Iya. Ya. Itu 1 hari. Bagaimana kalau 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun? Waduh. Ya, berarti kalau kita tidak menggunakan air itu dengan hemat, suatu saat nanti akan terjadi musim kering. Tidak ada air lagi. Nah, beda kayak sekarang dengan mudah. Minum air 1 gelas langsung teguh. Mungkin nanti tidak ada air. Parah banget. Kita lanjutkan. Ya. Persediaan air bersih makin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Nah, itu yang terjadi. 6. Saya minta nomor 6 itu bacakan Kelvin. Dengan cepat, baca. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis. Ada air bersih. Contoh tindakan-tindakan tersebut adalah sebagai berikut. Stop. Nomor 1, Sylvia. Menghemat penggunaan air. Udah. Nomor 2, Elove. Membuat lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Iya. Jadi dibuat lubang resapan supaya air hujan tertampung dalam tanah, tidak langsung ke laut. Ya. Supaya persediaan air di sekitar rumah kita itu ada. Ya. Cek, Maggie. Menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Iya. Ya, pohon juga bisa membantu menyimpan air, cadangan air. Ya. Tersimpan di akar, tersimpan di batang, tersimpan di semua bagiannya. Ya. Sehingga persediaan air ada. Bagian D, Nathanael. Pelestarian hutan dan daerah aliran sungai. Ya, pelestarian hutan dan daerah aliran sungai. Ya. Karena di hutan itu ada persediaan air. Kemudian di daerah aliran sungai juga, ya, pasti. Kemudian bagian F. Bagian F, Rena. Membangun tempat penampungan air. Oh ya, bagian E ya. Ya, membangun tempat penampungan
air. Tempat penampungan air itu seperti apa? Tangki. Oh, boleh tangki, boleh juga seperti waduk, ya itu juga tangki, bak, bak, ya bak air, bikin sumur, ya. Matthew kehabisan kuota, ya udah Matthew boleh keluar duluan ya. Nah, kemudian, Makasih, Pak. ya, kemudian F ke Jovian. Membangun sumur resapan atau biopori. Ya, nah ini hal baru lagi. Sumur resapan dikenal dengan istilah biopori. Hafal. Sumur resapan dikenal dengan istilah biopori. Nah, dihafal ya, besok-besok akan saya tanya. F, Karis. G, Karis. Halaman berapa, Pak? Waduh. Halaman 63, Karis. Belum buka mic itu, Karis. F yang F, Pak. G. G. Indonesia mempunyai kebudayaan yang patah permintaan mengadakan festival. Karis. Halaman 63, Karis. 63 bagian G. Ini G. Mengembangkan kebudayaan. Indonesia mempunyai kebudayaan yang bermacam-macam dalam beberapa kesempatan permintaan mengadakan festival kebudayaan. Bentar, Karis. Yang kamu baca di mana? Baca. Kok beda, Karis? Kok beda sih? Ini 63. Iya, itu 63. Ini Halaman 63 bagian G. Nomor 6 bagian G. Ini aku udah bantu ini game. Baca kali ulang. Indonesia. Coba LKS-nya. Yang tadi panas 9 buku yang ini. Udah itu baca. Bentar dulu. Karis itu LKS tema 9 ya, Nak? Coba kamu buka depannya. Depannya LKS berapa, Karis? Ini LKS tema 9. Iya. Iya, Pak. Tema 9 halaman 63, benar? Iya, betul. Di situ ada nomor 1 sampai 6 kan? Lihat nomor. Iya, Pak. Nah, nomor 6 bagian G-nya. Mengembangkan kebudayaan. Persediaan mengulangkan sumber air dari pencernaan seperti limbah pabrik dan sampah. Ulang. Mengulangi sumber air dapat pencemaran seperti limbah pabrik dan sampah. Ya, nanti Karis latihan membaca lagi ya. Karis. Baik, Pak. Dan baik-baik saja ya, benar. Latihan membaca lagi. Menanggulangi sumber air dari pencemaran seperti limbah pabrik dan sampah. Nah, makanya pemerintah itu membuat aturan. Ya, tempat pembuangan sampah itu ditentukan. Ya. Tidak di sembarangan tempat. Apa tujuannya? Supaya persediaan air bersih itu tidak tercemar. Ya. Begitu juga dengan limbah pabrik. Ya. Biasanya limbah pabrik itu kan dibuang, dialiri ke laut. Ya. Dan itu tidak boleh sembarangan tempat, hanya di daerah-daerah tertentu. Ya. Selain merusak air,
limbah pabrik juga bisa mematikan makhluk hidup yang ada di air. Nah, makanya dibuat aturan ya. Oke, nomor 7, akibat pencemaran air bagi kehidupan sehari-hari. A, tumbuhnya mikroorganisme berbahaya yang berasal dari pembusukan sampah. Jadi kalau di air itu bercampur dengan sampah itu mengakibatkan akan tumbuhnya mikroorganisme. Mikroorganisme itu apa ya? Berupa kuman. Nah, kuman. Mungkin anak-anak pernah ya minum air, kok rasanya ya kayak kurang segar. Ya. Nah, itu karena airnya sudah tercemar. Kalau ada bau-bau kurang sedap itu jangan dipaksakan untuk diminum, berarti airnya sudah tercemar. Asin ya, Pak? Iya, bahkan kita beli air galon juga begitu kadang-kadang. Ya, kita beli air galon yang menurut kita udah bersih, udah disaring berkali-kali tapi masih bau. Nah, itu karena sudah tercemar. Bagian B, air yang beracun sehingga berbahaya dikonsumsi. Ya, kalau air berbahaya kita minum, akibatnya kita bisa sakit perut, ya, muntah, tuh ya. Kemudian kesulitan memperoleh air bersih untuk mencukupkan kebutuhan sehari-hari. Itu yang akan terjadi. Kalau air sudah tercemar semua, kita susah mendapatkan air bersih. Kemudian terganggunya keseimbangan ekosistem dalam air. Ini ya, langsung cepat saja saya akan bacakan. Nomor 8. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian air. Yang pertama, menghemat penggunaan air bersih seperti tadi yang sudah kita pelajari. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. C. Mengadakan pengolahan limbah secara benar. Ya, seperti tadi program pemerintah yang sudah saya jelaskan. D. Menjalankan reboisasi agar hutan tetap terjaga kelestariannya. Reboisasi ya, artinya penanaman hutan kembali. Kemudian mencegah penebangan pohon secara liar. Kita dianjurkan melakukan tebang, pilih, tanam. Nah, mungkin nanti kalau kalian sudah besar, ya, kalian punya kebun sendiri, nah ini yang harus dilakukan. Menebang pohon dengan pilih, kemudian ditanam. Ya. Tebang pohon, pilih, tanam. Kemudian mengadakan sosialisasi tentang betapa pentingnya melestarikan lingkungan air. Nah, seperti tadi saya sampaikan, kita beritahu kepada orang lain, kepada adik-adik kita di rumah, kepada teman-teman, pentingnya air bersih. Kemudian menghapus sistem penambangan secara liar. Bagian H, membersihkan daerah sumber air bersih dari sampah. Bagian I, menciptakan lingkungan asri. J, menjaga stabilitas ketersediaan air bersih di dalam tanah. Nah, itu beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian air. Ya. Nah, Jovian, jangan share screen, ah. Nah, jangan share screen, Jovian. Ya, udah, makasih. Nah, jadi saya ingatkan kembali bahwa materi kita hari ini adalah ya, hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Dan beberapa hal yang penting yang harus diingat, arti hak, arti kewajiban, arti lingkungan, ya, bagaimana cara menjaga kelestarian lingkungan air, termasuk juga apa saja kegunaan air dalam kehidupan kita setiap hari. Demikian penjelasan singkat dari Pak Guru. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak sebelum kita akhiri, dipersilakan.
tugas buat matematik. Nanti ada tugas, ya akan saya share di grup kelas. Ya. Tidak ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Saya tes ya, saya tes dulu ini satu orang. Alvin, mana Alvin? Alvin. Alvin jawab dengan jujur. Alvin jawab dengan jujur. Nah, apa istilah Hari Air Sedunia? Jangan lihat buku. Ayo. Ayo. Katanya tadi sudah hafal. Alvin sudah belum? Sudah hafal belum? Belum. Oh, tadi bilang udah. Gimana? Ya, itu dihafal nanti ya. Siapa bisa menyebutkan? Ya, menyebutkan bukan membaca. Coba Brena. Hot water day. Hot water day. Ya, itu diperingati setiap kapan? 22 Maret. 22 Maret. Oke ya. Apa materi yang sudah kita pelajari hari ini supaya anak-anak tetap mengingat, dan nanti anak-anak boleh mempelajari ulang melalui link YouTube, akan saya share nanti ya. Oke, untuk tugas hari ini saya akan share di grup kelas ya. Habis ini saya langsung share di grup kelas. Pelajaran setelah ini apa ya? Kalian ada pelajaran lain hari ini? Nanti Mandarin. Oh, Mandarin. Ya, Mandarin. Jam 10. Ya, nanti Mandarin masuk semua ya, Nak ya? Ya. Nah, jadi Ya, Pak. Ya, Lause itu sudah kangen ketemu kalian. Apalagi Lausenya sudah punya dede bayi. Oke, kita akhiri semua. Kita berdoa kembali ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini kami sudah belajar, dan kami mohon Tuhan memberkati anak-anak bisa memahami, mengerti, dan mengingat ya, sehingga suatu saat mereka bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa buat anak-anak yang masih belum bisa bergabung dengan kami, kiranya Tuhan yang terus mengingatkan mereka. Berkati anak-anak semua dengan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus telah kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, anak-anak semua, Bapak berpesan tetap menjaga kesehatan di rumah. Cuci tangan, pakai masker. Pak Guru saja pakai masker, padahal masih sendiri di sini. Ya, masker, kemudian jaga jarak ketika keluar rumah. Oke? Oke, Pak. Halo, Orin, ngapain itu di share screen? Orin. Oke, anak-anak boleh keluar dari Zoom. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Oke.